Empat manusia tergantung tak berdaya di dahan pohon tua yang besar, dan seketika leher mereka terjerat tali tambang yang mengencang. Ellison Oswald, seorang penulis kriminal yang karirnya sedang di ujung tanduk, justru membawa istri dan anak-anaknya pindah ke rumah bekas lokasi gantung diri itu demi mencari inspirasi buku barunya. Saat membongkar barang di loteng, Ellison menemukan sebuah kotak kardus berdebu. Di dalamnya terdapat tumpukan bulungan film Super 8 dan sebuah proyektor tua. Rasa ingin tahu penulisnya bangkit. Ia memasang proyektor di ruang kerjanya dan mulai memutar pita seluloid tersebut. Cahaya proyektor menyorot dinding, menampilkan rekaman keluarga yang bahagia bermain di halaman, namun suasana berubah drastis menjadi mimpi buruk. Rekaman itu adalah dokumentasi pembunuhan nyata. Ellison menyaksikan satu keluarga dibakar hidup-hidup di dalam mobil garasi, dan keluarga lain diikat lalu ditenggelamkan di kolam renang dengan kursi santai. Di setiap rekaman, sosok wajah pucat dengan mulut tertutup kulit dan mata hitam pekat muncul sekilas di latar belakang. Teror mulai merayap keluar dari layar proyektor. Malam demi malam, Ellison mendengar langkah kaki kecil berlarian di atap dan lorong rumah. Ia menyusuri rumah, namun hanya menemukan proyektor yang menyala sendiri menampilkan simbol okultisme aneh. Ia menghubungi seorang profesor lokal melalui panggilan video untuk meneliti simbol tersebut. Sang profesor menjelaskan bahwa itu adalah tanda Bughuul, dewa kuno pemakan anak-anak yang hidup di dalam gambar visual. Bughuul memanipulasi anak-anak untuk membunuh keluarga mereka sendiri sebagai persembahan. Ketakutan memuncak saat Ellison terbangun di tengah malam dan melihat hantu anak-anak mayat hidup dengan wajah hancur duduk mengelilinginya di ruang tengah, diam-diam menonton film pembunuhan itu. Tidak tahan lagi, Ellison membakar kotak film dan proyektor itu hingga hangus. Malam itu juga, ia memaksa istri dan anak-anaknya masuk ke mobil dan kabur kembali ke rumah lama mereka, meninggalkan rumah terkutuk itu selamanya. Ellison merasa lega, berpikir bahwa mimpi buruk itu sudah berakhir dengan kembalinya mereka ke rumah yang aman. Namun saat sedang membongkar barang di rumah lamanya, ia membeku. Kotak film berisi gulungan Super 8 dan proyektor yang seharusnya sudah jadi abu, kini duduk manis di atas meja kerjanya, utuh tanpa cacat. Ponselnya berdering. Seorang deputi polisi menelepon dan menjelaskan fakta yang terlewatkan. Setiap keluarga yang mati selalu dibunuh setelah mereka pindah dari rumah tempat kejadian sebelumnya. Dengan pindah rumah, Ellison justru baru saja melengkapi ritualnya. Pandangan Ellison tiba-tiba kabur dan tubuhnya terasa sangat lemas. Di ambang pintu, putri kecilnya, Ashley, berdiri memegang kapak besar dengan tatapan kosong. Gadis kecil itu telah meracuni kopi ayahnya. Ellison diikat di lantai, gadis kecil itu tersenyum dingin dan mengayunkan kapak itu dan membunuh ayahnya. Ashley kemudian berjalan tenang menuju ibunya dan kakaknya, lalu menghabisi mereka satu persatu dengan sadis. Darah segar digunakan Ashley untuk melukis simbol Bughuul dan gambar hewan-hewan di dinding lorong rumah. Di ruang kerja, proyektor menyala kembali, merekam aksi Ashley. Sosok Bughuul muncul dari kegelapan layar, lalu menggendong gadis kecil itu masuk ke dalam layar film. Film berakhir, menyisakan kotak film di loteng yang menunggu keluarga berikutnya untuk menemukannya.